Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ahmad Zaini dengan NIM terakhir 299 dari kelas manajemen 2024F. Oke, jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan studi kasus perhitungan pesangon karyawan berdasarkan data SDM yang telah saya susun. Jadi di sini saya memilih yang SDM. Oke, jadi untuk studi kasusnya yang saya gunakan adalah sebuah perusahaan yang ingin menentukan besaran pesangon karyawan secara adil dan terstruktur. Penentuan pesangon ini dasarnya itu dari masa kerja dan gaji pokok karyawan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di perusahaan. Oke, kita langsung aja ke tabel yang pertama, yaitu itu isinya ada nama, jabatan, gaji pokok, dan masa kerja. Ini ya tabel yang warna merah, tabel yang pertama, yang dimana itu ada 10 karyawan atau 10 nama dan ada 3 jabatan, yaitu ada staff, supervisor, manager, dan di sini juga ada gaji pokok yaitu 4 juta ini sampai ke seterusnya. Ada juga masa kerja. Terus jadi itu data gaji pokok itu menunjukkan kalau misalkan penghasilan karyawan itu tetap, sedangkan kalau misalkan masa kerja itu menunjukkan lamanya karyawan bekerja di perusahaan. Jadi itu kayak keduanya itu digunakan sebagai dasar utama dalam perhitungan pesangon. Kita lanjut ke tabel yang kedua, ini tabel yang warna kuning ya. Ini tabel yang kedua itu tabel faktor pesangon yang berisi masa kerja minimal dan faktor pesangon. Jadi tabel ini tuh kayak berfungsi sebagai aturan perusahaan dalam menentukan besarnya faktor pesangon berdasarkan masa kerja karyawan. Oke, ini kita langsung aja ke tabel yang pertama tadi, kita kembali. Di sini bisa kita lihat itu ada 2 kolom ya, yang kosong yang bakal kita isi. Jadi ada faktor pesangon sama total pesangon. Kita bakal kerjain yang faktor pesangon terlebih dahulu. Oke, jadi untuk faktor pesangon tuh kita pakai rumus seperti ini. Bentar. Pakai rumus sama dengan pakai rumus ini ya, lookup. Lookup. Ini mungkin saya percepat aja biar nggak lama-lama. Oke. Oke, seperti ini untuk rumusnya ya. Ini pakai lookup. Langsung aja kita enter. Nah, ini udah muncul hasilnya faktor pesangonnya 2 untuk si Kapip Nurmagomedov. Kalau udah kayak gini tinggal ditarik aja, nanti dia bakal muncul semuanya kok. Nah, ini udah muncul semuanya untuk faktor pesangon, jadi saya akan jelasin. Yang pertama tuh di F2 ya. F2 itu berasal dari tabel data karyawan, yaitu masa kerja karyawan. Nah, terus untuk maksud yang bagian J2, bentar mana ini? J2 sampai J6 itu dia berasal dari tabel faktor pesangon, yaitu kalau masa kerja minimal. Sementara yang di sebelahnya itu tabel yang bagian K2 sampai K6 itu dia berasal dari tabel faktor pesangon, yaitu kolom faktor pesangon. Jadi itu rumus ini tuh dipakai untuk mencocokkan masa kerja karyawan dengan aturan perusahaan. Kemudian tuh kita ngambil faktor pesangon yang sesuai. Oke. Jadi kurang lebih seperti itu untuk penjelasannya. Kita lanjut untuk tabel yang ini, kolom yang terakhir itu total pesangon. Nah, kalau yang ini tuh rumusnya cukup cukup simpel ya. Kita masukin aja ini sama dengan, nah ini kita tekan yang E2. E2 kita kali, sebentar. E2 kita kali sama yang G2. Nah, kalau udah kayak gini tinggal di enter aja. Nah, dia bakal muncul hasilnya. Ini muncul hasilnya 8 juta untuk Khabib Nurmagomedov. Sebentar. Lalu kita tarik aja ke bawah. Kayak tadi nanti bakal muncul semua hasilnya. Nah, oke. Jadi kalau udah kayak gini tuh nilai E2 itu merupakan gaji pokok ya, ini yang kayak tadi dikali sama yang faktor pesangon. Yang G2 itu kayak merupakan faktor pesangon yang diperoleh dari tabel aturan. Jadi itu kayak keduanya itu dikalikan karena pesangon tuh dihitung sebagai kelipatan dari gaji pokok. Oke, kita langsung ke
ini ya ke hasilnya. Jadi ini tuh sebenarnya udah selesai. Jadi berdasarkan hasil perhitungan itu terlihat kalau karyawan tuh dengan masa kerja yang paling lama itu memperoleh faktor pesangon yang lebih besar. Kayak hal ini tuh bikin total pesangon tuh yang diterima juga lebih gede dibandingkan karyawan dengan masa kerja yang lebih singkat. Jadi hasil itu kayak menunjukkan bahwa sistem perhitungan tuh udah mencerminkan prinsip lah dengan keadilan dan masa kerja. Jadi itu kalau misalkan kita lihat di sini tuh untuk total pesangon yang paling gede itu dipegang oleh siapa nih? Oleh Kamaru Usman ya. Di totalnya itu 45 juta total pesangon, dan yang paling kecil itu si siapa? Si ini. Belal Muhammad itu dia paling kecil. Oke, jadi seperti itu untuk hasilnya dari tabel SDM ini. Jadi kayak dari studi kasus ini tuh kita dapat disimpulkan bahwa pesangon karyawan tuh dapat ditentukan oleh dua faktor. Jadi oleh masa kerja sama gaji pokok. Dan penyusunan tabel ini tuh eh eh, dan penyusunan tabel ini tuh dan faktor pesangon tuh membantu perusahaan dalam menentukan pesangon secara konsisten dan objektif. Oke. Mungkin seperti itu yang udah saya sampaikan semuanya. Dan demikian penjelasan mengenai studi kasus dari perhitungan pesangon karyawan, yaitu dari SDM ya. Terima kasih sudah mendengarkan. Saya Ahmad Zaini, izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.